Halo, aku Wanda Pasaribu. Terima kasih udah klik video ini. Berdasarkan data yang diambil dari detik.com yang diunggah pada tanggal 2 Mei 2022, 6 orang terkaya Indonesia adalah Robert Hartono dan Michael Bambang Hartono sebagai orang dengan posisi pertama orang terkaya di Indonesia, disusul oleh Eka Cipta Wijaya, dan di nomor 3 ada Antoni Salim, di nomor 4 ada Sri Prakas, dan selanjutnya Pak Prajogo Pangestu, dan yang terakhir di list ini adalah Pak Khairul Tanjung. Meskipun Pak Khairul Tanjung menduduki posisi ke-6 pada list ini, tetapi tetap aja ya, kekayaan dari Pak Khairul Tanjung itu tetap membuat saya sesak napas. Kekayaan Pak Khairul Tanjung mencapai 5,5 miliar US dollar dan kita kalikan ke rupiah pada saat itu 14 ribuan dan hasilnya tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi aku pakai Google untuk ngebacain nominalnya ke kita. 81.628.800.00. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya mereka meraih kekayaan yang seperti itu? Bagaimana caranya? Apakah karena mereka telah terlahir dari keluarga yang kaya? Kalau itu sih 6 list orang terkaya tadi, nggak semuanya berasal dari keluarga yang kaya. Dan kalau jawabannya karena mereka bekerja keras, semestinya mayoritas orang Indonesia udah kaya raya dong. Namun nyatanya, berdasarkan data books yang merunut dari World Bank yang diupload pada tanggal 30 Januari 2020, mayoritas itu orang Indonesia berada di kelas menuju menengah, sekitar 44,5%, yang pengeluarannya sekitar 532.000 hingga 1,2 juta per bulannya. Dan di posisi kedua disusul oleh kelas rentan sekitar 24%. Kalau dibandingkan sama kelas atas hanya 0,5% aja. Dan ternyata yang membuat orang-orang kaya ini berbeda dari orang pada umumnya adalah cara mereka berpikir. Dan cara orang-orang kaya berpikir dimuat dalam buku yang sangat spesial dan sangat kontroversi. Ya, ini kontroversi banget nih bukunya, yaitu buku Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Siapa sih Robert Kiyosaki ini? Jadi Robert Kiyosaki adalah seorang investor, bisnismen, dan autor buku, dan juga seorang motivator yang memiliki net worth sebesar 100 juta dolar. Ya teman-teman, nggak salah dengar, 100 juta dolar. Seperti judul bukunya, Rich Dad Poor Dad, artinya ada dua ayah ya. Di dalam buku ini, Robert menceritakan cara pandang kedua ayahnya terhadap uang. Ayah miskin adalah ayah kandungnya sendiri yang bekerja sebagai seorang pengajar, dan ayah kaya adalah ayah dari sahabatnya Robert yang merupakan seorang pengusaha. Ayah miskin selalu menghindari topik tentang keuangan, sedangkan ayah kaya selalu bersemangat membahas topik keuangan. Dari buku ini, aku merangkum 3 poin yang menurut aku penting banget untuk dipelajari. Yang pertama adalah orang kaya tidak bekerja untuk uang, tapi mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Dan ini bukan berarti orang-orang kaya itu tidak bekerja sama sekali ya. Bahkan mungkin mereka bisa jadi bekerja lebih keras daripada kita. Tapi mereka itu berfokus bagaimana caranya agar uang bisa bekerja untuk mereka. Robert mengatakan menjadi seorang karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang, yaitu kebebasan finansial. Kebebasan finansial itu secara singkatnya ketika kamu udah gak perlu lagi pusing dengan finansial kamu, karena secara sepanjang hayat kamu itu sudah terpenuhi ke depannya. Hubungan manusia dengan uang dipengaruhi oleh dua emosi, yaitu ketakutan dan ketamakan. Ini yang membuat kita selalu berada dalam perlombaan tikus, pergi ke sekolah, kuliah, kerja yang baik, hingga nanti pensiun. Ini adalah jalur lama yang dijalankan oleh semua orang. Nah, aku juga sempat bertanya ke teman-teman aku yang
kuliah di jurusan ekonomi. Apakah kalian mempelajari financial freedom di perkuliahan kalian? Ternyata jawabannya tidak. Jadi memang ya, sepertinya sekolah selama ini tidak mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara uang bekerja. Kita lagi-lagi diajari bagaimana bekerja untuk uang. Yang kedua adalah literasi soal keuangan. Kalau orang kaya, mereka membangun aset mereka. Sedangkan orang miskin dan kalangan menengah membangun liabilitas yang mereka kira adalah aset. Jadi, kalau secara bahasa gampangnya, aset adalah sesuatu yang dapat memasukkan uang ke kantong kamu. Sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kamu. Ketika memiliki cukup uang untuk membeli mobil, si orang kaya akan berpikir, apakah dengan membeli mobil aku akan menghasilkan uang dari mobil tersebut, atau sebaiknya aku investasiin kembali atau masuk obligasi aja ya. Itulah cara si orang kaya berpikir. Sedangkan si orang miskin ya udah akan beli aja dan berpikir, ya nggak apa-apa lah, mobil kan harta. Padahal mobil adalah liabilitas. Liabilitas seperti membayar bensin, membayar pajak, dan maintenance dari mobil tersebut. Dan yang ketiga adalah orang kaya tidak menghindari resiko, tetapi mengelola resiko. Poin penting lainnya adalah pay yourself first. Jadi ketika kamu udah gajian, jangan langsung bayangi beli ini itu dulu, tapi utamakan menabung dan juga investasi. Dan dalam investasi juga nggak boleh satset, belum tahu apa-apa udah satset. Karena penting banget untuk mengetahui golden rule. Sebelum kamu investasi, pastikan kamu benar-benar memahami apa yang ingin kamu investasiin. Dan mungkin untuk video kali ini itu aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!